Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitayanti dengan NIM 0801 118 2328 0003. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 4 di nomor 2, yaitu ada buat program C++ berbalas pantun, lalu menghitung total waktu yang dibutuhkan selama berbalas pantun dalam satuan menit. Nah, ini untuk pseudocode-nya, ini terdapat var atau variabelnya itu ada P besar, ini untuk pria, W besar ini untuk wanita, lalu di sini P ini dia menyimpan array dengan nilai 0 sampai 30 dengan tipe data integer, dan begitu juga untuk variabel W, ini dia menyimpan array dengan nilai 0 sampai 30 menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini ada N, A, B, dan sum ini em, menggunakan tipe data integer. Lalu selanjutnya di sini ada begin untuk memulai suatu program. Terus sini ada read N untuk membaca em, di mana komputer ini akan membaca inputan dari nilai N yang diinputkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya lanjut ke for A itu 0 to N. Lalu selanjutnya ada read PA. Jadi di sini komputer akan membaca nilai yang diinputkan oleh dengan variabel P dengan indeks A ini. Lalu selanjutnya ini juga ada for A itu 0 to N, di mana akan membaca variabel W dengan indeks A ini. Lalu selanjutnya diinisiasikan lagi sum itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya ke for A sama dengan 0 to N. Lalu ke begin for. Lalu ada for B itu 0 to N. Lalu ke sum plus PA plus WA. Jadi em, dia di sini fungsinya untuk menghitung jumlah dari em, yang sudah diinisiasikan, lalu ditambah dengan em, ini nilai yang diinputkan oleh PA ini dan juga WA ini. Nah, begitu seterusnya sampailah mendapatkan hasilnya. Lalu N4, lalu write sum. Di sini kita akan mencetak jumlah dari sumnya yang sudah didapatkan terakhir kali. Lalu entity untuk mengakhiri program. Lalu selanjutnya ini untuk flowchart-nya, itu dimulai dengan start. Lalu lanjut lagi ke untuk menginputkan nilai dari N. Lalu selanjutnya ke perulangan for A sama dengan 0 to N. Lalu apabila benar, maka dia akan lanjut untuk menginputkan nilai dari variabel P dengan indeks A. Lalu selanjutnya ke A++. Lalu di sini akan melanjutkan lagi. Apabila masih terpenuhi lagi nilainya, maka dia akan lanjut ke bawah lagi untuk mencetak lagi. Namun apabila sudah tidak terpenuhi di perulangan ini, maka dia akan false dan lanjut ke perulangan for yang lainnya lagi. Yang for yang di bawahnya. Ada for A sama dengan 0 to N juga. Lalu apabila benar, maka dia akan mencetak nilai dari variabel W em, dengan indeks A, lalu menuju ke A++. Di sini mengulang lagi. Di sini akan dicek lagi apakah A-nya masih terpenuhi. Namun apabila sudah tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke sini. Dia akan menginisiasikan sum itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya dari sini akan lanjut ke perulangan for. Ya, for A sama dengan 0 to N. Apabila benar, maka dia akan melanjutkan ke perulangan for. Yang di bawahnya itu ada for B sama dengan 0 to N. Nah, apabila benar lagi, maka dia akan ke menjumlahkan nilai dari sumnya itu. Itu didapat dari variabel P dengan indeks A tadi ditambah dengan variabel W dengan indeks A yang sudah dimasukkan tadi. Lalu selanjutnya ke B++, di sini B-nya kan otomatis bertambah 1, lalu dicek lagi di sini. Apabila terpenuhi maka akan melakukan proses yang sama seperti tadi. Namun apabila salah maka dia akan lanjut ke A++. Nah, di sini akan mengulang lagi. Di sini maka dicek lagi, A-nya kan sekarang bertambah 1 tuh.
Jadi dicek lagi apabila memenuhi maka dia akan ke bawah lagi sampai sampai tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi lagi dia akan false dan menuju ke untuk mencetak nilai dari sum yang sudah didapatkan terakhir kali tadi. Lalu menuju ke entity untuk mengakhiri program. Baiklah, selanjutnya untuk program di nomor 2, itu pertama kita buatkan dulu validernya ada hashtag include iostream agar kita bisa menggunakan untuk bisa memanggil sintaks cin, cout, dan juga inline. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan namespace std agar file yang terdapat dalam namespace std ini kita bisa gunakan. Lalu selanjutnya di sini kita buatkan fungsi utamanya itu ada integer main. Lalu di sini kita buka kurung kurawal untuk memulai programnya. Nah, lalu selanjutnya di sini yang pertama kali kita lakukan itu memasukkan tipe datanya dan juga variabelnya. Terlebih dahulu itu ada tipe data integer untuk variabel n, a, b, p dengan array isinya itu 30. Lalu selanjutnya untuk variabel w ini juga menggunakan array dengan indeks isinya itu 30. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan sum juga untuk tipe data integer. Titik koma. Lalu di sini kita memasukkan dulu atau menginputkan terlebih dahulu untuk nilai n-nya atau total pasangannya. Lalu di sini kita menginputkan total pasangan pihak pria dan wanita. Pria dan wanita. Lalu di sini kita mencetak yaitu total pasangan. Titik dua, tanda petik, titik koma, lalu cin n. Agar di sini komputer akan mencetak ini, lalu kita akan menentukan nilai dari n ini. Lalu selanjutnya di sini kita akan menginputkan total waktu yang akan dihabiskan oleh pihak pria dan juga pihak wanita. Pertama kali kita akan untuk menginputkan untuk pasangan untuk pria terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan menginputkan waktu yang dibutuhkan pihak pria. Di sini kita menggunakan perulangan for, di mana di sini kita inisiasikan a itu sama dengan 0, titik koma, kondisinya itu a kurang dari n, lalu untuk perubahannya itu ada a plus plus, lalu tutup kurung, lalu selanjutnya di sini buka kurung kurawal. Di sini kita apabila for ini memenuhi maka akan mencetak kata ini ada orang lalu ini ada a plus 1 lalu ada pihak pria. Ada petik titik koma pihak pria ini sama dengan ini. Nah di sini kita akan memasukkan total waktunya. Sini cin t a titik koma. Nah di sini komputer ini akan mencetak kata orang ini dan juga a plus 1. Misalkan a-nya 0 berarti orang 1 pihak pria ini berapa waktunya. Di sini kita inputkan di sini. Lalu selanjutnya di sini kita setelah untuk yang pihak pria kita akan menginputkan waktu yang dibutuhkan pihak wanita. Caranya sama saja, cuman bedanya di untuk inputkan ini karena di variabel wanita itu memakai huruf W. Jadi menginputkan waktu yang dibutuhkan
pihak wanita. For A sama dengan 0, titik koma A kurang dari N, titik koma A plus plus. Di sini untuk inisiasinya sama, kondisinya pun sama, dan juga perubahannya itu sama. Jadi, kita buka kurung kurawal lagi, lalu Cout. Ini orang. Kita tuliskan A plus 1 pihak wanita. Sama dengan ketik titik koma, lalu ke Sin W dengan indeks A, lalu titik koma. Nah, lalu selanjutnya setelah ini sudah kita menginputkan waktu yang dibutuhkan pihak pria dan juga pihak wanita sudah, maka kita akan pertama kali kita akan inisiasikan dulu sumnya itu sama dengan 0 untuk nilai awalnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menghitung berapa waktu yang dihabiskan untuk pihak pria dan wanita ini. Maksudnya pasangan ini. Jadi di sini kita buatkan menggunakan perulangan for A sama dengan 0, dimana kondisinya tuh A kurang dari N, titik koma A plus plus. Lalu di sini buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal, di sini kita buka kurung kurawal lagi. Jadi kalau misalkan for ini memenuhi, maka dia akan lanjut ke for selanjutnya, itu ada. Nah, itu ada for di sini kan for A, di sini kita gunakan for B. For B sama dengan 0, dengan kondisinya itu sama saja B kurang dari N, B kurang dari N, B plus plus. Dan tutup kurung, lalu buka kurung kurawal lagi. Lalu di sini kita tuliskan, sini ada sum plus sama dengan P A plus W A titik koma. Nah, di sini jika sudah ini kan kita tutup kurung kurawal ini. Terus setelah tutup kurung kurawal di sini kita akan mencetak total waktu yang dihabiskan oleh berapa pasangan yang sudah kita hitung di atas tadi. Kita outputkan dengan Cout. Kita cetak dengan kita tuliskan Cout itu total waktu sama dengan titik koma, lalu jangan titik koma dulu, tanda petik dulu, lalu ini penghubungnya ini sum, terus lanjut lagi ke menit. Lalu titik koma. Nah, lalu selanjutnya di sini kan di sini kita kan tanda kurung kurawal di sini diakhiri di sini, terus kesini lagi akhir ke sini diakhirin ke sini, terus sini lagi, terus satu lagi. Nah, coba kita build and run. Nah, di sini kita buka titik koma, kita build and run lagi. Oke, coba kita ini tidak usah kasih tanda kurung kurawal. Jadi ini
Kita tuliskan di sini. Nah, coba kita build and run. Total pasangannya 3. Orang pertama tadi 20, ini 30, lalu 40, lalu orang satu pihak wanitanya 20, ini 30, dan ini 40. Nah, jadi di sini dia akan tuliskan untuk total waktunya itu 540 menit. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan itu, pertama kita gunakan hashtag #string sebagai file header-nya untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga inline. Lalu di sini kita gunakan namespace std agar sintaks-sintaks yang kita panggil itu bisa digunakan. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi utamanya itu integer main. Lalu kita buka kurung kolewal untuk memulai programnya. Lalu di sini kita menggunakan tipe data integer untuk variabel n, a, b, p, w, dan sum. Nah, selanjutnya di sini pertama kali kita akan menginputkan total pasangan pria dan wanitanya. Jadi di sini kita cetak dulu total pasangan. Di sini total pasangan 2, lalu di sini kita akan menginputkan nilai dari n-nya, itu ada 3 nih. Lalu selanjutnya di sini kita akan menginputkan waktu yang dibutuhkan pihak pria. Jadi di sini kita menggunakan puralangan for, mana for a sama dengan 0, a ini diinisiasikan sama dengan 0. Lalu untuk kondisinya itu di mana a kurang dari n, a plus plus. Di sini pertama kan a-nya itu kan sama dengan 0. Nah, maka dicek di sini apakah 0 itu kurang dari n. N-nya itu 3. Jadi 0 kurang dari 3 itu benar. Maka akan dicetak ini orang A plus 1. Jadi 0 plus 1. Jadi orang 1 ini pihak pria. Pihak pria sama dengan, nah di sini kita akan menginputkan nilai dari variabel P dengan indeks A ini. Di sini kita menginputkan untuk variabel ini 20. Lalu selanjutnya setelah itu kita lanjut lagi ke A++, di mana A-nya itu sekarang bertambah 1. Jadi 0 tambah 1 itu A-nya sekarang sama dengan 1. Jadi cek apakah 1 itu kurang dari 3. Itu benar, maka akan mencetak ini kata orang A plus 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Lalu ada ini pihak pria sama dengan pihak pria sama dengan, lalu di sini kita akan menginputkan nilai dari variabel P dengan indeks A-nya tadi itu 1. Jadi di sini kita akan inputkan itu 30. Lalu selanjutnya ke A++ lagi, di mana A-nya sekarang sama dengan 2, karena 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi ke kondisinya itu mengecek apakah 2 itu kurang dari 3. Benar, maka akan mencetak kata orang, besok A plus 1, 2 tambah 1 itu 3, lalu ke pihak, lalu ini pihak pria sama dengan ini kita inputkan untuk nilai dari variabel P dengan indeks A-nya tadi 2, itu 40, kita inputkan sini. Jadi sudah, setelah itu menuju ke A++ lagi. Jadi A-nya sekarang sama dengan 3, karena 2 tambah 1, itu sama dengan 3. Maka dicek lagi di sini, apakah 3 kurang dari 3, itu salah, karena 3 sama dengan 3, sudah tidak terpenuhi lagi, maka dia akan menuju ke for ini. For ini tuh gunanya untuk menghitung untuk menginputkan waktu yang dibutuhkan pihak wanita. Jadi sini sudah semua sampai sini. Lalu selanjutnya lanjut ke for untuk menghitung waktu yang dibutuhkan pihak wanita. Ini kita menggunakan for A sama dengan 0. Jadi di sini diinisiasikan A-nya itu sama dengan 0 dengan kondisi A itu kurang dari N dan perubahan itu ada A++. Di sini apabila memenuhi, jadi kan A-nya sama dengan 0, maka dicek apakah 0 itu kurang dari 3. Ini caranya sama saja seperti tadi mengumpulkan waktu yang dibutuhkan pihak pria. Jadi di sini kita akan
tentukan untuk A sama dengan 0, apakah 0 itu kurang dari 3, itu benar, maka dia akan mencetak ini orang A plus 1, 0 plus 1 di 1, ini pada pihak wanita. Ini sama dengan, ini Sin, artinya kita menginputkan nilai dari variabel W dengan indeks 0. Jadi di sini kita inputkan angkanya itu 20. Jadi di sini orang satu pihak wanita sama dengan 20 waktunya. Jadi lanjut lagi ke A++, di mana A-nya sekarang sama dengan 1. Dan dicek apakah 1 kurang dari 3. Itu benar, maka akan mencetak kata orang, lalu A plus 1 di 1 tambah 1 itu 2. Lagi ini pihak wanita sama dengan, ini kita menginputkan nilai dari variabel W dengan indeks 0 ini 30. Lalu selanjutnya ke A++ lagi, di mana A-nya itu sekarang sama dengan 2. Jadi dicek apakah 2 itu kurang dari 3. Nah, karena benar, maka dia akan mencetak ini kata orang ini. Lalu A plus 1. Jadi 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Ini lalu pihak wanita. Ini dicetak ini orang 3 pihak wanita itu sama dengan, kita inputkan lagi untuk nilai dari variabel W dengan indeks A-nya itu 2 sekarang, itu sama dengan 40. Nah, lalu selanjutnya ke A++ lagi, di mana A-nya sekarang sama dengan 3, karena 2 tambah 1. Nah, dicek lagi apakah 3 itu kurang dari 3, itu tidak benar, karena 3 itu kan sama dengan 3, jadi perulangan ini tidak terpenuhi lagi, maka akan stop dari perulangan dan lanjut ke sini. Di mana di sini kita inisiasikan terlebih dahulu sumnya itu sama dengan 0. Nah, di sini dalam for ini kita mau menghitung untuk jumlah dari total waktu yang dibutuhkan oleh total pasangan tadi untuk waktu berbalas pantun. Nah, jadi untuk for pertama itu for A sama dengan 0, A kurang dari N, A++. Jadi diinisiasikan terlebih dahulu A-nya itu sama dengan 0, lalu dicek apakah 0 itu kurang dari N, N-nya itu 3. Jadi apakah 0 kurang dari 3, itu benar, maka akan lanjut ke perulangan for di bawahnya, itu ada for B sama dengan 0, dan cek lagi apakah 0 itu kurang dari 3. Itu benar, maka dia akan di sini kan kita inisiasikan terlebih dahulu tuh sumnya sama dengan 0. Lalu ke for A sama dengan 0, A di mana A kurang dari N, A++, di mana for B sama dengan 0, B kurang dari N, B++, lalu ada sum plus sama dengan PA plus WA. Nah, jadi di sini kita akan menghitung total waktu yang dibutuhkan untuk pihak pria dan juga pihak wanita dengan total pasangan ini ada 3. Jadi di sini kita hitung satu persatu terlebih dahulu menggunakan perulangan for ini. Nah, for A sama dengan 0, jadi dicek apakah 0 itu kurang dari 3. Itu benar, maka akan lanjut ke for di bawahnya, itu ada for B sama dengan 0. Jadi dicek apakah 0 itu kurang dari 3. Itu benar, maka dia akan mencetak ke sini sum plus sama dengan PA plus WA. Jadi dengan variabel P dengan indeks A, lalu ditambah dengan variabel W dengan indeks A, lalu di sini kita tambahkan dulu. Jadi di sini ada 20 ditambah dengan 20. Jadi 20 tambah 20 itu sama dengan 40. Jadi di sini lanjut lagi ke B++. Setelah itu B++, jadi B-nya sekarang sama dengan 1, dan dicek apakah 1 itu kurang dari 3. Itu benar, maka dia akan ke sum plus sama dengan, tadi kan terakhir kali itu 40. Jadi 40 ditambah 30 ditambah 30. Jadi 40 tambah 60 itu sama dengan 100 sumnya sekarang. Lalu lanjut lagi ke B++. Sekarang B-nya sama dengan 2, dan dicek apakah 2 itu kurang dari 3. Itu benar, maka lalu di sini jumlahkan sampel sama dengan, dimana sekarang sumnya itu 100 ditambah 40 ditambah 40. Jadi sekarang sumnya itu sama dengan 180. Ini sama dengan 180. Lalu lanjut lagi ke sini A sama dengan 0, dan jadi
menuju ke A++ lagi karena B++ ini. Karena perulangan B ini tidak terpenuhi lagi, maka dia akan ke A++ lagi. Jadi A-nya sekarang sama dengan 1 karena 0 tambah 1 itu sama dengan 1 dan dicek apakah 1 itu kurang dari 3. Nah, karena itu benar, maka dia akan menuju ke perulangan B, mengecek lagi di perulangan B, di mana B-nya sama dengan 0 dan dicek apakah 0 itu kurang dari 3. Itu benar, maka akan lanjut ke sum plus sama dengan, tadi terakhir kan sumnya sama dengan 180. Jadi 180 ditambah ini 20 ditambah 20. Jadi 180 ditambah 40 itu 220. Maka lanjut lagi ke B++. Sekarang B-nya sama dengan 1 dan dicek apakah 1 itu kurang dari 3. Itu benar, maka di sini akan dijumlahkan lagi, sumnya sama dengan 220 ditambah 30 ditambah 30. Jadi 220 ditambah 60 itu 280. Sumnya sekarang sama dengan 280. Dan lanjut lagi ke B++, di mana B-nya sekarang sama dengan 2. Jadi dicek apakah 2 itu kurang dari 3. Karena memenuhi, maka dia akan lanjut ke sum ini lagi. Sum plus sama dengan 280 tadi terakhir 280 ditambah 40 ditambah 40. Jadi 280 ditambah 80 itu 360. Jadi lanjut lagi ke B++, di mana B-nya itu sama dengan 3. Jadi dicek apakah 3 itu kurang dari 3, itu salah. Maka lanjut ke A++, di mana A-nya sekarang sama dengan 2. Karena 1 tambah 1 itu 2, jadi 2 kurang, dan dicek apakah 2 itu kurang dari 3, itu benar, maka lanjut ke perulangan B ini. Jadi B sama dengan 0, dan dicek apakah 0 itu kurang dari 0 kurang dari 3, itu benar. Maka lanjut ke sini, menghitung sumnya itu sama dengan, tadi sum yang terakhir itu 360, jadi 360 ditambah 20 ditambah 20, jadi 360 tambah 40 itu 400. Lalu selanjutnya di sini lanjut lagi ke B++. Sekarang B-nya itu sama dengan 1 karena 0 tambah 1. Lalu selanjutnya di sini ada 1 kurang dari 3. Itu benar. Jadi dia lanjut ke sum plus sama dengan 400 ditambah 30 ditambah 30. Jadi 460. 460. Setelah itu lanjut lagi ke B++, di mana B-nya itu sekarang sama dengan 2. Dicek apakah 2 itu kurang dari 3. Itu benar, maka lanjut ke sum plus sama dengan tadi terakhir kan 460. Jadi 460 ditambah 40 ditambah 40. Jadi hasilnya itu 540. Nah, sum terakhir itu hasilnya 540. Lalu lanjut lagi ke sini. Lalu cek di sini A++ tadi kan B++ ini tidak memenuhi lagi karena B sekarang sama dengan 3, itu 3 kurang dari 3 itu tidak memenuhi, maka dia lanjut ke A++, di mana A-nya sekarang sama dengan 3, dan dicek apakah 3 itu kurang dari 3, itu salah, dia tidak terpenuhi, maka lanjut ke mencetak ini. Nah, dia akan mencetak ini total waktunya, total waktu sama dengan nih sum ini sum yang terakhir kali kita hitungkan atau jumlahkan, di mana kita dapatkan tadi 540 dengan satuan menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk berbalas pantun ini sebanyak 540 menit. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.